Saat malam hari ini, mari kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita agungkan Dia, kita sembah Dia, kita angkat pujian kita. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bawa hidup kami sekarang Tuhan ke tempat kudus-Mu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau agungkan nama Tuhan. Tuhan mengurapi kami, Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Lebih sungguh lagi katakan, ku bawa hidupku Tuhan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku Tuhan, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Bagimulah segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk melakukan apapun itu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami sudah selesai dalam penyembahan kami, dan kami akan meninggikan nama Tuhan kami lebih lagi lewat puji-pujian kami, lewat tari-tarian kami, lewat sembah dan syukur kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Amin. Kita mau menyembah Dia, kita mau agungkan Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, katakan mari semua kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Biarlah dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, semua orang meninggikan nama Tuhan kita. Kita angkat pujian kita ini sambil kita bertepuk tangan meninggikan nama Tuhan. Semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai selatan, Biarlah nama Tuhan dimuliakan. biarlah semua yang bernapas Memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. haleluya, sorak haleluya, ku bersuka Karena Dia mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernapas Memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena
bebaskan tawanan. Saudara dengan sang kakak. Saudara, Pembebasan tawanan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, dilepaskan. Yang lumpuh dan yang melompat, melompat dan bersoraklah. Seperti tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta melompat dan bersoraklah. Seperti tahun pembebasan. Seperti tahun pembebasan. Seperti tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, tahun kelepasan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku mengasihi Engkau Yesus? Dengan sungguh kita angkat pujian kita ini. Dan mari kita buka hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang kita dengar hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap kita yang mendengar firman Tuhan dapat dikuatkan di dalam Tuhan, dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita ini, katakan selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Karena Kau yang tahu isi hati kami, Kau tahu setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah melihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang sendiri. Aku lihat kebaikan-Mu Kami serahkan kepada hamba-Mu. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang setia. Bapa di surga, ini kerinduan hati kami Tuhan, supaya ketika Engkau datang kedua kali, kami layak
bersama-sama dengan Engkau. Amin. Selidiki hati kami, biarlah kami terus introspeksi diri untuk makin dewasa dalam kasih karunia Bapa Surgawi, lebih dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Terima kasih Bapa, urapi kami saat belajar firman Tuhan. Seluruh teman-teman kami jemaat Tuhan dan semua saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, diberkati mereka semuanya. Buka hati kami supaya firman itu menerobos seluruh hati kami, aspek kehidupan kami, seperti air menerobos. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan bekerja dengan limpahnya atas setiap kami malam ini. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Salam bagi kita. Malam ini kita akan belajar bagaimana kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita belajar untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26 saya bacakan demikian. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab ini, kepada setiap orang yang dikenan oleh Tuhan langsung diberikan gratis 3 hal. Hal pertama adalah hikmat. Hal kedua adalah pengetahuan. Hal ketiga adalah kesukaan. Lebih daripada itu, Tuhan berfirman, orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi tugas sebagai orang Kristen itu mencari perkenan Tuhan setiap hari. Apa yang berkenan Tuhan? Mengampuni, berkenan kepada Tuhan, silakan mengampuni. Mengasihi, berkenan kepada Tuhan, silakan mengasihi. Memberi, berkenan kepada Tuhan, silakan memberi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencari perkenan Tuhan? Silakan lakukan. Lakukan dengan iman. Sebab firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk berkenan kepada Allah, satu-satunya cara adalah kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus. Nggak bisa yang lain Bapak Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau di luar firman Kristus itu bukan iman. Menurut iman Kristen. Oleh sebab itu, apabila kita mau untuk berkenan kepada Tuhan, harus dengarkan firman Kristus. Harus lakukan firman Kristus. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan iman kita. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan, makan pun harus beriman. Orang yang makan tanpa iman sudah dihukum terlebih dahulu. Dalam kitab Roma pasal 14, dia katakan ayat 23. Orang makan aja, segala sesuatu dilakukan tanpa iman, itu adalah dosa. Jadi makan pun harus dengan iman, minum harus dengan iman, bekerja harus dengan iman, melakukan segala sesuatu harus dengan iman, supaya kita berkenan kepada Allah. Kemudian kita diberikan 3 hal, itu tadi hikmat. Hikmat itu apa Bapak Ibu sekalian? Hikmat itu melampaui pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Karena kita berhikmat, maka kita memakai masker.
Karena kita berkhidmat, maka kita cuci tangan. Karena kita berkhidmat, maka kita jaga jarak. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Kenapa kita harus terhindar? Karena apabila terpapar, itu resikonya terlalu tinggi, kan begitu? Orang berkhidmatlah yang melakukan petunjuk pemerintah dalam tatanan baru ini. Dalam tatanan baru ini. Kenapa? Karena kalau kita melanggar, berarti kita sedang menjerumuskan diri untuk masuk dalam paparan COVID-19. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya hikmat, kita lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kira-kira seperti itu. Sebab apa yang terjadi hari-hari ini? Di Tanah Karo melonjak, kata gugus tugas Kabupaten Karo. Melonjak dari 7 jadi 18. Dan seterusnya, Sumatera Utara melonjak, Indonesia melonjak, tertinggi di Asia Tenggara. Apa yang harus kita perbuat? Ikuti petunjuk protokol kesehatan itu tadi. Kalau kita punya hikmat, kalau tidak, hidup sembrono. Kalau tidak, kita tidak bisa digembalakan. Kalau tidak, maka kita akan keluar dari jalur penggembalaan pemerintah, penggembalaan Tuhan, dan penggembalaan dalam gereja kita masing-masing. Bapak Ibu, orang Kristen itu harus jadi contoh teladan dalam ketaatan kepatuhan kepada pemerintah, dalam segala hal, dalam cara kita ikut Tuhan Yesus, kita harus taat. Supaya kita apa? Berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, sudah out lah semuanya. Hancurlah semuanya Bapak Ibu. Kemudian apa yang dijanjikan, dikaruniakan, yang kedua adalah pengetahuan. Segala sesuatu yang kita tahu itu adalah pengetahuan. Kamu tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kamu berdosa, kata firman Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tahu, lakukan yang baik, lakukan kehendak Tuhan, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap karuniakan pengetahuan itu. Itu sebabnya orang bodoh dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Dari orang bodoh itu diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga mempermalukan orang-orang yang pintar-pintar itu tadi. Itu hebatnya. Makanya dalam kitab 1 Korintus pasal 2 itu berkata seperti itu, pasal 1 itu. Allah memilih orang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat. Allah memilih yang tidak berarti untuk menjadikannya berarti. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa orang percaya Tuhan itu, orang berkenan kepada Tuhan itu akan dikaruniakan pengetahuan. Orang paling bodoh sekalipun, kalau ada dalam Tuhan, itu akan menjadi orang sangat-sangat pintar. Amin. Karena otak kita ciptaan Tuhan. Tuhan atur segala sesuatu. Dan dia sanggup lakukan sesuatu. Yang bodoh jadi pintar. Yang pintar sekalipun seperti Nebukadnezar, bisa diganti Tuhan otaknya seperti otak binatang, Bapak Ibu sekalian. Jadi pintar tanpa Tuhan itu jadi binatang. Otaknya maksud saya. Sampai-sampai Nebukadnezar itu merumput, makan rumput. Seperti lembu di padang gurun. Kenapa? Karena otaknya diubah oleh pencipta itu tadi. Jadi kalau pintar, muliakan Tuhan dengan kepintaran. Kalau kaya, muliakan Tuhan dengan kekayaan. Kalau kuat, muliakan Tuhan dengan kekuatan, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu pengetahuan. Yang ketiga, dia katakan dikaruniakan kesukaan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita melihat kesaksian daripada orang-orang yang sembuh dari COVID-19, itu adalah orang-orang yang bersuka cita. Sebab apa? Semangat yang patah keringkan tulang. Apa jadinya kalau sudah kena COVID, akhirnya semangatnya patah, pasti cepat mati. Dan itu sebabnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab Amsal berkata, lebih baik makan sekerat roti kering daripada makan lembu tambun disertai dengan pertengkaran. Pertengkaran itu tidak pernah membawa sukacita, gak pernah. Jadi kalau kita makan dengan bersukacita, maka makan itu menjadi gizi yang lengkap dalam tubuh kita. Tetapi walaupun kita makan lembu tambun, tetapi kalau disertai dengan hati yang nggak gembira seperti itu, maka itu akan menjadi penyakit dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah katakan makan makanan bergizi supaya daya tahan tubuh kuat,
Satu-satunya membuat daya tahan tubuh kuat, imunitas tubuh kita hebat apabila kita memiliki hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira. Maka kita akan memiliki sistem imunitas tubuh yang sangat kuat, diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir dikatakan, orang-orang berdosa. Apakah teman-teman jemaat Tuhan dan teman-teman Facebook saya tergolong orang berdosa? Bertobatlah. Sebab kalau engkau bertahan dalam dosamu, Alkitab sudah katakan, engkau diperintahkan Tuhan untuk menimbun sesuatu yang kemudian engkau harus berikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Kalau tidak bertobat, kalau sudah bertobat berarti engkau adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka apa yang kau timbun tidak akan diberikan kepada orang lain. Jadi apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat, tetaplah berkenan kepada Tuhan. Kalau berdosa, bertobatlah. Terima Yesus supaya dosa-dosamu diampuni. Ketika engkau diampuni, maka engkau akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, apa yang kau himpun hari-hari ini, suatu hari kau harus serahkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kepada kita yang percaya Tuhan Yesus, mari tetap cari perkenanan Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kita, cari terus perkenanan Tuhan. Cari terus perkenanan Tuhan. Apa yang harus kuperbuat hari ini Tuhan supaya engkau berkenan kepadaku? Apa yang harus aku lakukan hari ini Tuhan supaya engkau berkenan kepadaku? Kalau Tuhan suruh seperti ini, lakukan dengan iman. Kalau Tuhan suruh perbuat seperti ini, lakukan dengan iman. Semua yang kita lakukan, semua harus dilakukan dengan iman. Sebab tanpa iman, itu adalah dosa. Oleh sebab itu, hari-hari ini, apapun yang kita perbuat semua dengan iman. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kalau orang beriman, otomatis tetap ikut petunjuk daripada pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Itu orang beriman. Itu orang yang berpengetahuan. Itu orang yang berhikmat. Itu yang punya sukacita. Apa salahnya kita kemana-mana pakai masker? Kalau tidak ada urusan penting, kenapa kita harus keluar rumah? Kalau kita harus keluar rumah, apa salahnya kita pakai masker? Cuci tangan, ikuti protokol kesehatan. Jangan di kerumunan massa. Supaya kita tetap dalam perlindungan, penjagaan Tuhan yang sempurna. Dengan demikian, kepada kita, akhirnya Tuhan akan berkenan. Lewat perkenanan Tuhan, kita akan tetap terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada kita. Sebabnya Bapak Ibu, mari sebagai umat pilihan Tuhan, jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus, sama seperti aku juga pengikut Yesus Kristus. Ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus, sebab aku juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, lakukan terus apa yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, saudara-saudara semua yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus melindungi. Tuhan Yesus menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Tuhan Yesus memberi engkau hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ingatlah, engkau akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana janjinya. Orang berdosa itu sudah dipersiapkan Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian suatu hari akan diberikannya kepada orang-orang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kami tetap mencari perkenanan Tuhan hari-hari hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, kami mencari perkenanan Tuhan dalam segala perkataan,
dalam segala tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dalam seluruh tatanan kehidupan kami tetap mencari perkenanan Tuhan. Sebagai orang percaya, kami juga mau digembalakan oleh pemerintah kami untuk menjaga hidup kami secara pribadi dari paparan COVID-19 ini, sehingga kami terhindar daripadanya. Oleh sebab itu Tuhan, sertai kami terus, bimbing kami, biarlah hidup kami ini menjadi contoh, teladan, saksi yang hidup dalam segala perkara, sehingga kehidupan kami betul-betul menjadi berkat di akhir zaman ini. Ini doa kami, segala pujian, hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat, sebab anugerah kasih karunia Bapa Surgawi dan cinta kasih Yesus Kristus dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia akan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati kita bersama katakan amin. Shalom.